Halo, assalamualaikum anak-anak. Ayo kita review beberapa materi untuk persiapan ujian besok. Ada 3 bahasa nih yang akan muncul dalam PHB. Yang pertama suggestion, yang kedua adalah offering, yang ketiga adalah opinion. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah suggestion. Suggestion ini dalam bahasa Indonesia adalah saran. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menanyakan saran atau masukan, bagaimana memberi saran, dan bagaimana menjawab saran dari orang lain. Asking suggestion atau minta masukan atau minta saran, ini adalah kata-kata yang sering dipakai kalau kalian mau minta saran atau masukan dari orang lain. Yang pertama itu adalah what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Nah, kata should ini sering banget dipakai sebagai ciri-ciri saran. Kayak gitu. Terus juga bisa pakai do you have any suggestion? Apakah kamu punya saran? Kayak gitu. Nah, setelah dimintain saran, kalian bisa jawabnya pakai you should ... Jadi you should itu kamu sebaiknya atau kamu seharusnya, atau juga pakai why don't you? Misalnya why don't you go to the hospital? Kenapa kamu nggak pergi aja ke dokter atau ke rumah sakit? Gitu. Ini adalah cara atau kalimat yang dipakai kalau kalian mau ngasih saran ke orang lain. Masih di materi suggestion, ini adalah respon gimana kalian ngejawab saran dari orang lain. Nah, kalau kalian setuju sama sarannya, kalian bisa pakai kata-kata yang ada di kolom positif. Jadi positif ini adalah kalau kalian nerima saran tersebut. Misalnya, thanks for your advice, makasih ya sarannya. Atau kalau enggak, kalau kalian nolak, kalian bisa pakai yang di kolom negatif. Contohnya kayak no thank you, jadi makasih karena dia nolak saran tersebut, atau enggak I'm not sure about it, aku nggak yakin tentang itu. Nah, itu adalah tentang saran atau suggestion. Materi kedua yang akan kita bahas adalah tentang offering atau menawarkan. Nah, di dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita menawarkan 2 hal, yaitu menawarkan barang dan juga jasa. Nah, jasa di sini kita pakai adalah menawarkan bantuan kepada orang lain atau offering help. Dimulai dari menawarkan bantuan atau offering help, kalian bisa pakai kata-kata yang ada di dalam kotak ini. May I help you? Apakah ada yang bisa aku bantu? Tapi may ini penggunaannya dipakai lebih formal daripada can I help you. Jadi kalau kalian gak terlalu kenal sama orang yang mau ditawarin, berarti kalian pakainya may. Terus juga selain itu kalian bisa pakai do you need my help? Apakah kamu butuh bantuanku? Nah, ini adalah kata-kata yang dipakai untuk menawarkan bantuan. Nah, kalau kalian mau nawarin barang atau mau nawarin makanan, kalian bisa pakai do you want some ... Misalnya kalau nawarin susu berarti do you want some milk to drink? Apakah kamu mau susu untuk diminum? Atau nawarin buku, do you want some books to read? Apakah kamu mau buku untuk dibaca? Itu adalah offering goods atau menawarkan barang atau makanan. Nah, setelah ditawarin, pasti kalian harus jawab kan? Nah, ada 2 macam jenis jawaban. Yang pertama itu adalah accepting an offer atau menerima tawaran tersebut. Jadi kalian setuju untuk menerima tawaran tersebut. Nah, bisa pakai yes please, iya tolong dong. Atau enggak pakai if you don't mind, kalau kamu nggak keberatan. Kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah declining or refusing an offer, yang artinya itu menolak bantuan atau menolak tawaran tersebut. Misalnya don't mention it, I will do by myself, atau no thank you, kayak gitu. Yang terakhir itu ada opinion atau pendapat. Nah, di sini ada gimana caranya asking opinion atau menanyakan pendapat orang lain tentang sesuatu. Nah, kata yang dipakai itu bisa what do you think of? Apa yang kamu pikirkan tentang ... Misalnya kalau kalian nanya tentang Garut, what do you think of Garut? Misalnya teh. Atau enggak kalian bisa pakai what your view about? Apa pandangan kamu tentang ... Nah, yang kedua itu ada giving opinion atau memberikan pendapat kamu, memberitahu pendapat kamu. Itu bisa pakai in my opinion ... menurut pendapat saya ... atau enggak pakai I think, saya pikir, atau enggak pakai according to myself, itu menurut saya. Jadi kalau kalian mau mengungkapkan pendapat atau giving opinion, kalian bisa pakai kata-kata ini.
Nah, kalau setelah mendengarkan pendapat orang lain, kalian bisa setuju atau agree, ataupun bisa nggak setuju atau disagree dengan pendapat dari orang lain. Nah, kalau kalian agree, kalian bisa pakai I agree with you, aku setuju dengan kamu, atau enggak pakai I think so, aku pikir juga begitu. Nah, kalau kalian tidak setuju, kalian bisa pakai kata I disagree with you, aku nggak setuju dengan kamu. Atau enggak, I don't think so, aku pikir nggak kayak gitu tuh. Misalnya, itu adalah kata-kata yang dipakai untuk setuju dan tidak setuju terhadap opini seseorang. Oke, yang selanjutnya kita latihan yuk supaya makin mantap untuk PHB-nya. Ini ada percakapan antara kamu dan teman sekamar kamu. You, should I study tonight? Apakah aku harus belajar malam ini? Terus kata your roommate atau teman sekamar kamu, you have no choice. Kamu nggak punya pilihan lain. That's your final exam. Itu adalah ujian akhir kamu. I suggest you to call for private tuition if you have difficulties. Aku saranin kamu untuk memanggil guru private untuk menghadapi kesulitan kamu. The underlined expression show that dari kalimat tersebut ekspresi yang muncul adalah, jadi di sini teman sekamar kamu itu ngasih saran ke kamu supaya kamu memanggil guru private untuk memudahkan atau menyelesaikan kesulitan kamu. Ini adalah jenis soal apa? Suggestion, opinion, atau offering? Betul, suggestion karena ada ciri I suggest you. Jadi si teman sekamar kamu nyaranin untuk kayak gitu. Nah, berarti jawabannya adalah B. Your roommate give you some advice. Teman sekamar kamu ngasih kamu saran. Kalau A, your roommate refuse to give you some advice. Ini artinya teman sekamar kamu menolak untuk memberikan saran kepada kamu. Ini salah ya, soalnya si teman sekamar kamu ini ngasih saran ke kamu, yaitu manggil guru private. Kalau C, your roommate warn you. Teman sekamar kamu memberikan peringatan kepada kamu, ini juga salah. Terus yang D, your roommate ask for some advice. Teman sekamar kamu menanyakan saran kepada kamu, ini salah karena yang menanyakan saran itu adalah you atau kamu. Yang E, your roommate accept your advice. Teman sekamar kamu menerima saran dari kamu, ini juga salah karena yang ngasih saran itu adalah teman sekamar kamu. Jadi jawaban yang betul adalah B. Your roommate give you some advice. Oke, sekarang lihat di soal nomor 4. Di situ ada percakapan antara Laura dan Fadi. Laura, are you looking for something? Do you need my help? Apakah kamu sedang mencari sesuatu? Apakah kamu butuh bantuanku? Terus kata si Fadi, don't worry, I will do it. Enggak, jangan, aku bisa lakuin itu sendiri. Nah, Fadi is A. Receiving an offer. Fadi menerima tawaran, betul atau salah? Salah, karena tadi si Fadi ini nolak tawarannya. Yang B, giving an offer. Fadi ini memberikan tawaran. Salah juga, karena yang ngasih tawaran itu adalah Laura. Yang C, obtaining an offer. Ini juga salah. Yang D, accepting an offer. Menerima tawaran. Salah, karena tadi Fadinya nolak. Yang E, declining an offer. Menolak tawaran. Betul atau salah Fadi menolak tawaran? Betul, karena tadi kata Fadi, don't worry, nggak usah, I will do it, aku akan melakukannya sendiri, kayak gitu. Jadi jawaban yang betul adalah E, declining an offer. Ini adalah jenis soal offering atau menawarkan. Selanjutnya soal untuk opinion, contohnya itu, ini ada percakapan antara Fiza dan Farel. I think the government should give more attention to a small scale industry. Aku rasa pemerintah sebaiknya atau seharusnya memberikan perhatian lebih untuk para usaha kecil. Terus kata si Farel, I think so because this group offer more job opportunities. Aku juga berpikir kayak gitu karena grup tersebut menawarkan banyak pekerjaan atau kesempatan pekerjaan atau lowongan kerja. Nah, the underlined word means that I think so tadi
Ibu udah jelasin kalau itu adalah bentuk dari jawaban atas opini ketika kalian setuju dengan opini tersebut. Berarti jawabannya adalah E. He agrees with it. Dia setuju dengan itu. Nah, kalau he like it berarti dia suka dengan itu. Kalau he denies it, dia menolak hal tersebut. Kalau he object it berarti dia menilai hal tersebut. Kalau he dislike it, dia tidak suka dengan hal tersebut. Jadi jawaban yang paling betul adalah he agrees with it atau dia setuju dengan itu. Kata kuncinya adalah adanya kata I think so. Tadi kan udah ibu bahas, kalau setuju kalian bisa pakai I think so atau I agree with you. Gitu. Semoga ujiannya lancar ya anak-anak. See you